Coach Sintayong secara resmi telah mengumumkan 27 daftar nama pemain yang akan dipersiapkan pada lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia Senior dipastikan akan menjalani 2 laga tandang melawan Timnas Cina dan juga Timnas Bahrain yang akan digelar pada 10 dan 15 Oktober yang akan datang. Tentu saja skuad Garuda Senior pada pertandingan besok akan kembali tampil dengan wajah baru. Hal tersebut tak lepas dari resminya 2 nama pemain naturalisasi terbaru, yaitu Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Bergabungnya 2 pemain kunci yang berkarir di Liga Belanda tersebut pastinya akan memberikan tambahan kekuatan yang berarti dan akan memberikan dampak positif bagi lini pertahanan dan juga serang Timnas Indonesia. Meskipun begitu, terdapat setidaknya 2 nama pemain yang dicoret oleh Coach Sintayong pada FIFA Matchday kali ini. Nama Justin Hubner dan juga Ramadan Sananta resmi dicoret dari dalam skuad dengan beberapa faktor yang membuat nama mereka dicoret oleh sang pelatih. Namun tentu saja Coach Sintayong dan juga skuad Garuda Senior akan berambisi mengamankan 6 poin penting yang akan menentukan nasib mereka untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Oleh karenanya, berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan pertama melawan Timnas Bahrain, Coach Sintayong diprediksi akan kembali menggunakan 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Martin Paes dari FC Dallas. Penjaga gawang baru Timnas Indonesia yang tampil gemilang pada 2 laga pertama di putaran ketiga dipastikan akan kembali mengamankan posisi penjaga gawang Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Bahrain. Martin Paes merupakan kiper andalan dari klub kasta tertinggi Liga Amerika yang telah menjadi sorotan dan memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Hadirnya sang penjaga gawang di dalam skuad Timnas Indonesia akan menjadi modal berharga bagi tim nasional untuk bisa mengamankan garis pertahanan dan membangun tembok kokoh di lini belakang. Ketenangan yang dirinya miliki juga telah dirinya pertunjukkan pada 2 laganya bersama Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Sehingga tentu saja hadirnya Martin Paes yang akan kembali mengisi posisi penjaga gawang akan menjadi pilihan yang tepat saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Bahrain pada 10 Oktober yang akan datang. Jay Itzes, pemain asal Venezia FC yang juga merupakan kapten baru dari Timnas Indonesia Senior, dipastikan akan kembali tampil sejak menit awal pertandingan. Pemain pertama asal Indonesia yang sukses menjalankan debutnya di Liga Italia berkemungkinan akan kembali dijadikan kapten utama Timnas Indonesia pada laga melawan Timnas Bahrain. Kepemimpinan yang dirinya miliki dan juga kedewasaan di dalam lapangan telah berhasil dirinya tunjukkan pada 2 laga di putaran ketiga kemarin saat berhadapan dengan Timnas Arab Saudi dan juga Timnas Australia. Dengan penampilannya yang sangat memukau dan juga ketenangannya di dalam lapangan, Jay Itzes akan berkesempatan untuk bisa kembali tampil sebagai sosok sentral dari pertahanan Timnas Indonesia besok. Apalagi dengan lawan yang terbilang berada di bawah Australia dan Arab Saudi, Jay Itzes akan jauh lebih mudah dalam melakukan antisipasi untuk menjaga garis pertahanan. Namun tentu saja sang pemain juga perlu memerhatikan permainan bola atas yang pastinya akan sering digunakan oleh tim lawan pada laga yang berlangsung pekan depan Rizky Ridho. Rizky Ridho dipastikan akan menjadi salah satu nama pemain lokal yang akan bertahan meskipun terdapat banyak pemain keturunan yang masuk ke dalam skuad inti Timnas Indonesia. Hal tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Penampilannya yang sangat konsisten di level senior membuat pemain asal Persija Jakarta yang satu ini menjadi salah satu pemain langganan yang selalu digunakan oleh Coach Sintayong di setiap pertandingan. Apalagi kini sang pemain juga telah menjadi sosok kapten utama dari Persija Jakarta di umurnya yang baru menginjak 23 tahun. Tentu saja dengan umurnya yang semakin matang, kedewasaan di dalam pengambilan keputusan yang dirinya miliki juga semakin berkembang. Ditambah dengan partner yang akan bermain bersamanya seperti Jay Itzes dan Mads Hilgers, akan memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi sang pemain untuk sekali lagi meningkatkan level permainannya di dalam lapangan. Mads Hilgers, pemain naturalisasi terbaru dan juga termahal Timnas Indonesia, dipastikan akan menjalankan debut pertamanya bersama skuad Garuda pada laga melawan Timnas Bahrain pada 10 Oktober yang akan datang. Pemain asal FC Twente sekaligus juga akan menjadi pemain termahal pada laga ini. Meskipun umurnya terbilang sangat muda, kualitas dari sang pemain tidak dapat diremehkan. Dirinya kini telah menjadi sosok kunci di level klub dan terbukti telah mampu berkontribusi dengan membawa timnya masuk ke Piala Eropa. Dengan hadirnya Mads Hilgers di lini pertahanan Timnas Indonesia, sudah dapat dipastikan skuad Garuda akan tampil jauh lebih tenang dan siap membangun serangan dari lini pertahanan.
Selain itu, sang pemain juga dapat berperan sebagai pemain yang dapat maju ke lini serang. Sebagaimana yang juga sering dilakukan oleh Rizky Ridho ketika permainan tim tidak dapat berkembang di dalam lapangan. Sandy Walsh, pemain asal KV Mechelen yang satu ini dipastikan kembali tampil sejak menit pertama saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Hal tersebut tak lepas dari kontribusinya pada proses gol yang berhasil dicetak oleh Ragnar Oratmangun dan juga pergerakan tanpa bolanya yang sangat impresif. Selama kurang lebih 70 menit jalannya pertandingan, Sandy Walsh dapat menjadi sosok sayap pertahanan yang juga berperan sebagai sosok pembantu serangan dari Timnas Indonesia. Bahkan pada babak pertama posisinya jauh lebih sering berada di dalam kotak Timnas Arab Saudi dibandingkan dengan Timnas Garuda. Selain itu, Sandy Walsh juga kini bermain jauh lebih agresif jika dibandingkan dengan penampilannya di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Nampaknya Coach Sintayong juga telah merubah cara dari sang pemain untuk bisa bermain di dalam skema pelatih pada pertandingan melawan Timnas Arab Saudi dan juga Australia kemarin. Dan sudah tentu pada laga melawan Timnas Bahrain diharapkan Sandy Walsh dapat kembali menunjukkan performanya di dalam lapangan. Calvin Verdong, meskipun postur tubuhnya hampir sama dengan jajaran pemain lokal, namun performa dari Calvin Verdong mampu membuktikan bahwa dirinya merupakan pemain yang memiliki potensi untuk bisa berkembang di setiap pertandingan. Hal tersebut terbukti dari jam terbang yang diberikan oleh Coach Sintayong sejak dirinya pertama kali menjalani debut pada laga melawan Timnas Vietnam. Apalagi ditambah dengan performanya yang sangat gemilang pada dua laga pertama di putaran ketiga saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Australia. Dirinya dapat menjadi tembok kokoh yang memotong laju serangan lawan serta dapat membantu rekan setim menciptakan peluang berbahaya bagi tim lawan. Hadirnya Calvin Verdong pada laga melawan Timnas Bahrain diharapkan dapat menjadi modal berharga bagi skuad Garuda untuk bisa memetik kemenangan perdana mereka pada putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Nathan John, melawan Timnas Bahrain yang pastinya akan bermain agresif setelah ditaklukkan oleh Timnas Jepang. Memasang nama Nathan menjadi opsi paling tepat yang dapat diambil oleh Coach Sintayong pada saat skuad Garuda melakoni laga tandang. Nathan yang memiliki stamina tinggi pastinya akan mampu menjadi tembok kokoh yang dapat memutus serangan atau bahkan menangkis tendangan di bawah garis mistar gawang. Sebab seperti yang kita lihat, Nathan jauh lebih terlihat dan menonjol jika dirinya dipasang sebagai sosok gelandang bertahan yang memiliki tugas menjaga gelandang tengah di dalam mengalirkan bola ke lini serang. Apalagi duetnya bersama dengan Tom Hey di laga melawan Timnas Filipina juga telah membuktikan bahwa sang pemain sangat cocok diplot pelatih asal Korea Selatan tersebut sebagai gelandang bertahan. Sehingga pada laga melawan Timnas Bahrain, nama Nathan John berkemungkinan akan kembali dimasukkan oleh Coach Sintayong selama skema permainan berjalan. Tom Hey, gelandang tengah Timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Almer City dipastikan mendapatkan kembali tempatnya pada laga melawan Timnas Bahrain. Tom Hey merupakan seorang jenderal lapangan tengah yang memiliki pergerakan minimalis dan fokus pada aliran bola yang dapat dia distribusikan kepada rekan setimnya. Pada laga melawan Timnas Bahrain nanti, tentu saja Tom Hey harus menunjukkan kualitasnya yang sebenarnya. Mengingat Timnas Bahrain diprediksi akan bermain dalam tempo cepat untuk bisa lebih dulu menciptakan keunggulan. Tentu saja sebagai sosok pengatur serangan, Tom Hey harus dengan bijak di dalam mendistribusikan bola kepada rekan setimnya. Namun pastinya Tom Hey juga bisa melakukan penyelesaian akhir jika dirinya ingin melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Seperti yang dirinya lakukan pada laga melawan Timnas Filipina yang lalu. Eliano Reinders, saudara kandung dari pemain utama Timnas Belanda yaitu Tijani Reinders dipastikan akan berkostum merah putih pada laga pertama di bulan ini melawan Timnas Bahrain. Pemain yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle tentunya akan menjadi sosok yang menggantikan peran dari Marcelino Ferdinand yang telah lama dijadikan sebagai pemain kunci oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Liano merupakan sosok pemain bertahan yang lebih sering dimasukkan sebagai seorang pemain sayap penyerangan di level klub. Bahkan dirinya tak jarang memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kemenangan timnya yang saat ini berada di kasta tertinggi Liga Belanda. Masuknya Liano tentu akan menjadi pendorong kepada para pemain lokal dan juga keturunan untuk bisa bersaing lebih ketat demi memperebutkan posisi utama di dalam skuad Garuda. Apalagi Liano pastinya akan memiliki tugas utama sebagai pemain yang diharapkan dapat memberikan banyak kontribusi gol untuk bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Ragnar Oratmangun, usai mencetakkan gol keduanya bersama Timnas Indonesia di laga perdana putaran ketiga melawan Timnas Arab Saudi. Ragnar akan secara langsung menjadi sosok pemain kunci yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga melawan Timnas Bahrain.
Pemain yang kini berkarir di Liga Belgia tersebut pastinya akan memberikan 100% kemampuannya saat sang pelatih memberikannya kepercayaan untuk bisa kembali masuk sebagai pilihan utama. Sebab sejauh ini dari 6 pertandingannya bersama Timnas Indonesia, Ragnar selalu dapat tampil sebagai sosok pemain yang menonjol di lini serang Timnas Indonesia. Keseimbangan yang dirinya miliki dan juga kecepatan menjadi salah satu modal berharga yang sang pemain miliki dan mampu memberikannya nilai lebih di dalam lapangan. Sehingga tentu pada laga melawan Timnas Bahrain besok, Ragnar berkemungkinan akan kembali menjadi sosok sayap penyerangan Timnas Indonesia dan berupaya untuk bisa kembali mempersembahkan golnya untuk Timnas Indonesia. Rafael Struijk bermain selama 90 menit penuh dan hampir kehabisan stamina. Namun nampaknya Coach Sintayong akan tetap memasang sang pemain sebagai ujung tombak dari skuad Garuda. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Sebab sejauh ini Rafael Struijk merupakan salah satu pemain yang sangat rajin di dalam membantu serangan dan menjadi sosok pemantul bola melalui ketahanannya. Meskipun sampai saat ini belum bisa memberikan gol bagi Timnas Indonesia Senior, namun jasa dari Rafael Struijk sangatlah besar bagi setiap proses gol dari skuad Garuda. Khususnya pada gol pertama Timnas Indonesia atas Timnas Arab Saudi di Jumat dini hari yang lalu. Melalui umpan matangnya kepada Witan, Timnas Indonesia berhasil merebut 1 poin atas tim tuan rumah di laga perdana putaran ketiga. Oleh karenanya sudah tentu Coach Sintayong juga akan kembali memasang nama sang pemain sebagai pemain utama pada laga melawan Timnas Bahrain yang akan digelar pada 10 Oktober yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.